Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 10 multimedia SMK Islam Samaratul Huda tahunan yang berbahagia, mari kita awali pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pagi ini kita akan mempelajari materi PAI yang berjudul Sumber Hukum Islam. Perlu kita ketahui, sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, hadis, ada yang namanya ijma, ada yang namanya qiyas. Kalau di sini disimpulkan menjadi ijtihad. Kemudian pengertian dari Al-Quran dapat kalian baca di sini, yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang termasuk mukjizat yang paling mukjizat utama yang diterima oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Dapat kalian lihat di sini, yaitu sebagai rujukan pertama dalam menetapkan hukum, atau yang kedua merupakan sumber hukum Islam utama. Kemudian yang selanjutnya adalah kandungan di dalam Al-Quran. Ada beberapa hal. Yang pertama menyangkut tentang hukum, kisah atau sirah nubuwah, kisah para nabi. Yang ketiga yaitu informasi tentang kehidupan alam semesta. Dan keempat yaitu ada janji dan ancaman dari Allah SWT untuk seluruh manusia. Kemudian sumber hukum Islam yang kedua tadi yaitu ada hadis dan sunnah. Dapat kalian baca secara jelas dalam PowerPoint ini pengertian hadis dan pengertian sunnah. Kemudian ada kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Ada fungsi hadis terhadap Al-Quran dan klasifikasi hadis. Yang selanjutnya, klasifikasi hadis tadi dapat diterangkan di sini. Ada namanya hadis mutawatir, ada namanya hadis ahad. Untuk definisinya dapat kalian secara seksama dalam PowerPoint ini. Kemudian sumber hukum Islam yang selanjutnya ada yang namanya ijtihad. Ijtihad ini berasal dari bahasa Arab ijtihada yajidu ijtihadan, yang artinya adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan segala tenaga dan pikirannya untuk mencari suatu hukum Islam yang dapat digunakan oleh umat Islam. Nah, ada beberapa ketentuan syarat seorang mujtahid, kedudukan ijtihad, dan cara berijtihad. Kemudian penerapan hukum Islam dalam keseharian. Nah, ini dapat kalian lihat merujuk pada satu Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga yaitu taat beribadah. Kemudian kedudukan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari ini dapat menjadikan sebagai pedoman hidup. Untuk yang kedua yaitu bisa berlaku ikhlas. Yang ketiga yaitu sebagai motivasi untuk taat beribadah. Yang selanjutnya dapat kalian pelajari mulai dari atas tadi sampai yang terakhir. Nanti jika ada yang kurang paham dapat ditanyakan pada Bapak Guru. Demikian keterangan ringkas tentang materi hukum Islam pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bisa kalian komen pada halaman YouTube ini. Sekian dari kami, Bapak Ahmad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.